Hai teman-teman, berkat dalam, salam sejahtera dan salam Indonesia Jaya. Topik yang mau kita bahas hari ini tetap masih seri pembahasan dari yang terdahulu tentang sukses itu merupakan mitos atau real ya. Sekarang setelah kita tahu bagaimana kita mengukur kualitas pribadi diri kita, apa langkah selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, sharing-sharing ini, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, aktifkan tanda lonceng channel ini, dan mungkin kalau ada teman-teman kita yang masih membutuhkan sharing artikel-artikel ini, saya minta bantuan bisa dibagikan juga ya. Oke. Saya mau cerita sedikit bahwa dalam perjalanan karir saya juga menemui banyak hal-hal seperti up and down, kegagalan dan kesuksesan. Dari situ saya tarik kesimpulan bahwa tidak ada sebuah kesuksesan yang dapat didapatkan dengan mudah ya. Karena usaha-usaha yang kita lakukan semuanya membutuhkan pengorbanan, membutuhkan usaha yang kuat. Maka kalau kita mencapai sebuah pencapaian kesuksesan, nilainya akan sangat berharga sekali. Terlepas dari usaha-usaha yang teman-teman udah lakukan, saya mau ingatkan bahwa tidak pernah ada namanya shortcut atau jalan singkat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Menurut saya yang ada adalah dalam sebuah perjalanan kurun waktu kesuksesan kita harus bisa dapatin sebuah pembelajaran. Pembelajaran apa? Pembelajaran agar maraton dari kesuksesan kita ini lebih baik atau bisa lebih cepat. Terus pembelajaran itu dari mana? Banyak, teman-teman. Bisa dari mentor kita, kolega kita, teman, atau siapapun yang teman-teman temui, dan bisa dari situ kita belajar apakah ada persamaan-persamaan tentang hal-hal yang mereka telah capai dari kesuksesan mereka, sehingga apakah ada kemiripannya dengan rencana, cita-cita atau mimpi yang teman-teman sedang lakukan saat ini. Menurut saya benar sekali kalau ada orang yang bilang bahwa jangan sampai keledai itu jangan sampai jatuh ke lubang yang sama ya. Menuju sebuah kesuksesan pasti melalui banyak hal. Kita bisa melihat referensi pembelajaran dari banyak buku, tukar pikiran yang kita bisa lakukan secara pribadi atau kelompok, yang dapat membuat perjalanan kesuksesan itu terasa lebih mudah dan berkualitas. Saya tidak mengatakan bahwa segala sesuatu ini pasti mudah. Kita tahu bahwa pasti ada hambatan, tantangan, tapi dengan pembelajaran dari semua macam channel, dari semua macam referensi, itu akan membuat perjalanan kesuksesan kita akan terasa lebih mudah dan berkualitas. Saya sendiri percaya bahwa hal-hal yang telah saya jalanin untuk sampai pada titik ini, saya banyak belajar dari orang lain, saya banyak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Saya banyak belajar dari kesuksesan mereka dan apa juga kegagalan mereka. Dari orang lain yang dulunya pernah mengalami hal yang sama yang seperti yang saya mau. Mungkin kita nggak pernah sadarin juga bahwa sebagian besar dari kita sering lupa dengan keadaan sekitar kita ya, dan hanya bergumul dalam pribadi kita. Jadi kalau kita punya tujuan, kita kadang-kadang ignore, melupakan atau tidak mengindahkan kelompok kita, situasi sekeliling kita, padahal kita yang fokus pada cita-cita kita, padahal tidak selamanya pikiran kita itu selalu benar ya. Kita merasa bahwa
semua masalah atau mimpi kita itu unik atau berbeda dengan orang lain, sehingga kita tidak perlu atau tidak mau untuk mendengar atau mengamati keadaan orang-orang di sekitar kita. Dalam titik tertentu saya sering banyak menemukan banyak sekali orang-orang yang tipe seperti ini, yang secara awam orang bilang tipe-tipe ini tipe-tipe arogan ya. Terus saya akuin dan saya mau sharing juga bahwa perjalanan karir saya sebagai seorang profesional sangat terbantukan dan sangat dibantu oleh orang-orang yang berada di sekitar saya pada saat itu. Mulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga, teman, baik itu teman sekolah, teman kerja, pelanggan, customer, supplier, ataupun dari referensi-referensi buku, dan lain-lain. Zaman saat ini, kita sangat dimudahkan untuk membuat sebuah support system untuk mendukung cita-cita kita ya. Kenapa? Karena sekarang itu ada teknologi yang sudah sangat berkembang hebatnya untuk memudahkan kita mencapai tujuan atau cita-cita kita lebih baik. Kenapa disebut sebagai organisasi bisnis? Dalam sebuah organisasi, memiliki sebuah tim support adalah pilar utama mencapai sebuah tujuan perusahaan. Bahkan seorang CEO pun, direktur, ataupun apapun ya, leader sebuah perusahaan itu tidak akan pernah efektif tanpa adanya bantuan campur tangan, dukungan dari pihak-pihak lain dalam sebuah organisasi. Karena menurut saya, ide banyak orang atau ide bersama itu adalah lebih baik daripada sebuah ide individu. More brain power akan membantu sebuah rencana menjadi lebih matang dan lebih berkualitas. Hal ini kita bisa contoh bahwa dalam sebuah perusahaan aja yang punya tujuan yang pasti, mereka butuh tim support ya, apalagi diri kita sendiri. Kita mau mencapai suatu tujuan, mencapai sebuah mimpi, nggak mungkin kita lakuin sendiri. Coba pikirkan ulang, siapa-siapa yang bisa menjadi tim support kita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana support system, bentuk support system yang dapat membantu kita. Sebagai makhluk sosial, kita banyak terpapar pada berbagai sistem support system yang ada di tatanan masyarakat kita. Ada banyak sistem dan kelompok sosial yang tersedia di masyarakat yang dapat kita pilih dan dapat kita jadikan sebagai support system kita. Saran saya, carilah support system yang positif, yang orang-orangnya di dalamnya adalah orang-orang positif, sehingga bisa dapat membangun kualitas kelompok itu dan diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena support system itu bukan hanya dilihat dari kata-kata dan dukungan saja, tapi lebih dari kerja nyata, action, dan aktivitas-aktivitas positif yang dapat mendukung teman-teman mencapai mimpi, rencana, cita-cita masa depan. So, apakah teman-teman saat ini sudah memiliki support system yang diinginkan? Kalau belum, bisa di-observe, bisa mulai ngumpulin, berbicara dengan teman-teman yang punya cita-cita yang sama, punya tujuan yang sama, punya ambisi yang sama, punya motivasi yang sama. Karena mulai dari kelompok kecil itu bisa saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi semangat dalam perjalanan maraton kesuksesan kita. Sebuah support system dalam perjalanannya selalu ada gangguan-gangguan ya. Tidak ada yang sempurna, baik itu dari keluarga, teman, atau siapapun.
saran saya, teman-teman, cuman ingat aja tujuan awal atau kembali kepada gambar rencana kesuksesan teman-teman yang sudah bikin ya. Teman-teman harus ingat tujuan utamanya harus tetap bergerak maju dan berkembang. Kalau di perjalanan ada orang-orang yang berusaha menghalangi rencana teman-teman, bagaimana? Dari pengalaman saya, kita dapat melakukan dua hal. Yang pertama, jangan pernah bosan untuk mengulurkan tangan kita kepada mereka yang mau berusaha untuk naik, berkembang terus ke atas bersama-sama kita. Itu pilihan pertama. Atau pilihan keduanya adalah jika mereka sebaliknya berusaha menarik kita ke bawah, ya sudah, biarkanlah mereka berada di tempat yang mereka mau nikmatin, atau biarkan mereka di tempat comfort zone mereka, yaitu di bawah kita. Selama tujuan kita mulia dan benar, positif, dan berguna untuk orang lain, maka komitmen dan fokus kita harus tetap ada. Karena teman-teman sudah tahu kan, bukan hanya tujuan, tapi hidup itu selalu ada halangan. Pagi aja kalau kita bangun pasti dihadapkan dua pilihan ya, mau bangun pagi atau lanjutin mimpi kamar tidur ya di ranjang. Itu tantangan dari pribadi kita sebelum kita menemui tantangan dari support system kita. Kuncinya adalah tetap berpikiran positif, berkembang, membangun, dan bertujuan dalam pribadi kita. Yang dapat mengalahkan diri kita sendiri itu pada akhirnya adalah diri kita sendiri dan bukan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Jika kita merasa gagal karena orang lain, saya pikir esensinya adalah diri kita sendiri yang gagal atau yang menyerah terlalu mudah atas situasi yang kita hadapi sendiri dia. Bukan orang lain yang menyebabkan kegagalan. Itu diri kita sendiri, ourself, yang menyebabkan kegagalan itu. Jadi, bangunlah kualitas pribadi yang tangguh sambil kita membangun support system kita yang lebih positif, yang lebih berkembang. Oke, sampai di sini dulu sharing dari saya. Nantikan kelanjutan dari topik ini selanjutnya. Thank you udah dengerin. Seperti biasa, saya ingetin lagi untuk jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalin komen di channel ini atau email saya langsung berkadalam@idn@gmail.com. Bagikan channel ini kepada teman-teman lain yang mungkin sekarang ini sedang membutuhkan ya. Silakan berbagi. Salam Indonesia Jaya. Berkadalam.